wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Adriantini, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari proposal saya yang berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok pada Komunitas Rumput Laut di Desa Labuan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Baik, sebelum masuk untuk masuk ke latar belakang dari proposal ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumput laut. Nah, rumput laut ini merupakan salah satu komoditas perikanan yang dapat dijadikan salah satu sumber andalan ekonomi perikanan nasional. Indonesia memiliki berbagai posisi strategis dalam perekonomian rumput laut dunia, yaitu yang pertama, produksi rumput laut di Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia setelah Cina. Lalu ada data dari FAO pada tahun 2019 menunjukkan bahwa total produksi rumput laut dunia tahun 2013 mencapai 26,98 juta ton dan Indonesia menyumbang 34,47% dari produksi tersebut. Nah, untuk latar belakang sendiri, Komunitas rumput laut di Desa Labuan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang baik, mengingat pemasaran memegang peranan dalam menghasilkan pendapatan yang maksimal. Naik turunnya harga rumput laut dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi pendapatan petani. Tinggi rendahnya harganya rumput laut tergantung pada situasi dan kondisi sosial ekonomi, kurangnya informasi tentang aliran material, dan kurangnya koneksi manufaktur. Jadi proses penentuan harga lebih banyak dikuasai oleh pedagang, sehingga kekuatan nawar-menawar antara produsen dan petani itu hampir tidak ada. Lalu masuk ke tujuan penelitian. Ada dua tujuan penelitian dalam proposal ini. Yang pertama yaitu untuk menganalisis aktivitas dan kinerja manajemen rantai pasok rumput laut. Yang kedua untuk menganalisis potensi risiko rantai pasok rumput laut. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui sumber risiko dan dampak risiko pada aktivitas supply chain rumput laut di Desa Labuan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa. Yang kedua, untuk meningkatkan kewaspadaan para pelaku rantai pasok terhadap risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kinerja rantai pasok secara keseluruhan. Dan yang ketiga, untuk dunia pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan literatur yang berhubungan dengan analisis manajemen rantai pasok komoditas rumput laut. Nah, lanjut ke manajemen rantai pasoknya. Manajemen rantai pasok. Jadi sini saya akan menjelaskan manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau supply chain management mengutamakan pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan pemasok, pedagang atau pengusaha, gudang dan tempat penyimpanan lain secara efisien. Nah, manajemen rantai pasok atau supply chain management mengutamakan pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasi pemasok secara efisien. Manajemen rantai pasok bertujuan untuk menjadikan seluruh sistem menjadi efisien dan efektif, meminimalisir biaya dan transportasi dan distribusi sampai inventory bahan baku serta barang jadi. Lalu lanjut ke analisis. Analisis bertujuan untuk mencari suatu pola cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan hubungan antara bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Nah, analisis adalah suatu usaha atau mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian decomposition. Nah, sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti oleh duduk prakaryanya. Lanjut ke rumput laut. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan rumput laut. Rumput laut itu apa? Rumput laut secara ilmiah dikenal dengan alga atau ganggang. Rumput laut merupakan salah satu anggota alga
alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Selain jenis rumput laut penghasil agar-agar, terdapat jenis lain yang cukup potensial dan banyak dijumpai di perairan Indonesia, yaitu jenis Eucoma yang dapat menghasilkan karagenan dan dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan lainnya. Untuk lokasi penelitian, lokasinya itu di Desa Labuan Kertasari, Kecamatan Taliwang di Kabupaten Sumbawa. Kenapa memilih Desa Labuan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat untuk penelitian proposal ini? Karena di Desa Labuan Kertasari adalah salah satu penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Sumbawa, dan salah satu juga penghasil rumput laut terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk sumber datanya kami dapat dari ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari penyebaran kepada responden yang dianggap telah memiliki populasi. Lalu untuk pengumpulan data primer ini ada beberapa cara pengumpulan datanya. Yang pertama ada observasi lapang, yaitu pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara langsung daripada objek penelitian sesuai masalah yang dianalisis. Yang kedua ada survei, yaitu suatu cara pengambilan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini pihak yang bersangkutan adalah petani rumput laut. Lalu ada dokumentasi pengambilan data dengan cara mencatat, menghirup data yang ada serta keterangan dari arsip-arsip pada lokasi penelitian. Yang terakhir ada kuesioner, merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk responden, lalu dijawabnya kuesioner tersebut dan dibandingkan yang dianggap perlu. Dalam hal ini adalah petani rumput laut. Lalu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Nah, untuk sumber data proposal ini didapat atau diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur, Dinas Pertanian Kota Sumbawa, dan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sumbawa. Data tersebut adalah keadaan umum daerah penelitian, jumlah petani, distributor dan produsen, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam proposal ini adalah metode kualitatif. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian kualitatif untuk menjelaskan alur distribusi rantai pasok rumput laut di Kertasari. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Nah, untuk pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara snowball sampling, yaitu dengan cara mengikuti alur pemasaran dari produsen hingga produk tersebut sampai ke konsumen akhir. Untuk sampelnya terdapat 2 kelompok tani rumput laut yang berada di Kertasari. Berdasarkan teknik snowball sampling, didapatkan total 5 sampel produsen atau petani untuk menjadi narasumber yang mempunyai produktivitas rumput laut cukup tinggi yang tersebar di daerah tersebut. Nah, untuk key person dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Badan Statistik Sumbawa. Kemudian pemilihan sampel berikutnya tergantung pada petani, retailer, distributor, pengumpul, dan produsen. Dengan demikian diharapkan alur distribusi rantai pasok rumput laut di Kertasari dapat teridentifikasi. Lalu ada metode analisis data. Nah, metode analisis data ini untuk di proposal ini dipakai adalah jenis analisis deskriptif. Kenapa analisis deskriptif?
Karena metode analisis deskriptif adalah penelitian survei yang bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data deskriptif untuk penelitian ini terdiri dari dua, yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Saya akan menjelaskan dua jenis tadi. Yang pertama itu deskriptif kualitatif, adalah analisis yang mendeskripsikan tentang alur distribusi rantai pasok di Kertasari. Nah, sedangkan untuk kuantitatif, untuk mengukur kinerja rantai pasok rumput laut di Kertasari menggunakan pendekatan analisis farmer share, analisis margin pemasaran, dan analisis rasio keuntungan biaya dan biaya. Dalam pengolahan analisis kinerja rantai pasok dilakukan dengan menggunakan kalkulator dan Microsoft Excel. Nah, untuk analisis farmer share ini digunakan untuk melihat persentase bagian yang diterima oleh petani dengan membandingkan harga tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen. Lalu ada analisis margin pemasaran. Margin pemasaran menggambarkan kondisi pasar di tingkat lembaga-lembaga yang berbeda. Minimal ada dua tingkat pasar, yaitu pasar di tingkat petani dan pasar di tingkat konsumen akhir. Selain itu, margin pemasaran juga digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapat yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat. Yang ketiga ada analisis rasio keuntungan dan biaya. Analisis rasio keuntungan dan biaya adalah presentasi perbandingan antara keuntungan pemasaran terhadap biaya pemasaran yang dikeluarkan. Tingkat efisiensi sistem pemasaran dapat dilihat dari rasio keuntungan terhadap biaya pemasaran tersebut. Nah, saya ada tambahan lagi definisi dan batasan operasional. Nah, definisi berdasarkan permasalahan serta tujuan penelitian, maka perlu dijelaskan definisi operasional dan pengukuran variabel seperti berikut yang saya jelaskan. Yang pertama, rantai pasok adalah suatu sistem strategi bisnis yang mengkoordinasikan aktivitas dari hulu ke hilir sehingga menciptakan suatu keunggulan bersaing. Yang kedua, rantai pasok komoditas rumput laut merupakan seluruh kegiatan penyaluran produk mulai dari produsen sampai ke tangan pedagang rumput laut, termasuk aliran keuangan dan aliran informasinya. Yang ketiga, pedagang adalah mitra bisnis yang membeli rumput laut baik dari distributor untuk kemudian dijual ke konsumen akhir. Yang keempat, distributor adalah mitra bisnis membeli rumput laut dalam jumlah besar dari pengepul. Yang kelima, pedagang pengumpul adalah perorangan yang secara langsung berhubungan dengan produsen dan melakukan transaksi dengan produsen secara tunai. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton.